Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi kitabih karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi iman kepada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mukmin, orang yang selalu diikuti iman dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Aku kagum terhadap urusan orang mukmin. Sungguh apapun yang dilakukan oleh orang mukmin adalah kebaikan. Kalau mendapat kesenangan, maka dia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau dia mendapat kesusahan, maka dia akan bersabar, maka itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap diri kita menginginkan keamanan, ketertiban di dalam masyarakat. Maka apa yang menjadi tolak ukur terjadinya keamanan, ketertiban di dalam masyarakat? Bisa jadi kita katakan di zaman pandemi sekarang, maka masyarakat mulai memahami, mematuhi daripada protokol kesehatan. Bisa jadi kita katakan ketika daripada melihat masyarakat melaksanakan berlalu lintas, akan timbul rasa tertib di dalam diri mereka. Bisa jadi kita katakan masyarakat sudah mulai menjauhi dan menolak daripada penyakit masyarakat. Dalam arti kata, timbul rasa aman, sehingga pergi ke kantor merasa aman, mengantar anak sekolah merasa aman, pergi silaturahim merasa aman. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membawa amal kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat kebaikannya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'um linnas." Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Maka tidakkah hari ini kita ingin menebarkan kebaikan? Karena barang siapa yang mengajak saudaranya berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut, pahala tersebut, tanpa sedikit pun mengurangi amalan saudaranya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk selalu menjaga kebaikan sehingga terciptanya situasi kamtimas yang kondusif, maka perlu 3 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah meluruskan niat. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu bergantung kepada niat. Maka perlu kita luruskan niat kita pada saat sebelum beramal, di saat beramal dan setelah beramal. Kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita lakukan, maka 1 kali 24 jam akan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah semangat dalam beramal, istiqomah dalam beramal. Allah Subhanahu wa berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, Allah adalah Rabb kami, maka mereka akan istiqomah dalam amal mereka. Yang ketiga adalah doa. Doa adalah senjatanya orang beriman. Maka terasa begitu murah rasanya kalau kita hanya meminta harta dan tahta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perkara yang mahal yang akan menyelamatkan kita daripada kehidupan dunia sementara akhirat selama-lamanya. Mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan hidayah akan terus semangat kita beramal. Insya Allah dengan hidayah
akan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perbaiki daripada imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Kamtibmas adalah tanggung jawab kita bersama. Semakin kita mengajak orang berbuat baik, maka di situ pula akan semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Di dalam mukadimah telah disampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Mengajak manusia untuk selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki daripada amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapat kejayaan, kesuksesan yang besar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita selalu menjaga situasi Kamtibmas sehingga di mana-mana timbul rasa aman, hingga terciptalah situasi aman, tertib, damai dalam keadaan kondusif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.